Oke semua, sekarang orang masuk lagi ke bilangan, materi bilangan part yang kedua tentang penjumlahan dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sifat yang pertama adalah komutatif. Jadi kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Coba perhatikan, 17 tambah 3, DP hasil sama persis dengan 3 tambah 17. Nah, sifat asosiatif. Jadi, namanya dia masih penjumlahan, walaupun ada yang di dalam kurung, hasilnya juga akan sama jika kurungnya kita pindah. Seperti contoh berikut. Kemudian, sifat yang tertutup. Artinya, karena A dan B itu bilangan bulat, hasilnya juga pasti bilangan bulat. Bukan pecahan, bukan desimal, atau yang lain-lain. Kemudian yang keempat, memiliki unsur identitas. Jadi kalau A tambah 0 sama dengan A. Misalkan 25 tambah 0 sama dengan 25. Kalau 100, namanya 100 tambah 0, hasilnya juga 100. Kemudian, merupakan inverse. Dihafal baik-baik, kalau inverse ini adalah kebalikan. Nah, kalau misalkan A tambah negatif A, hasilnya pasti selalu 0. 25 tambah negatif 25, hasilnya selalu pasti 0. Oke, contoh soal. Nah, di sini ada operasi 5 tambah negatif 3 pada garis bilangan adalah, kita gambar dulu garis bilangan. Dan ingat, positif itu arahnya ke kanan, negatif arahnya ke kiri. Jadi di sini adalah angka 5, 5 itu ke kanan, tambah negatif 3. Harusnya tambah itu dia lebih ke kanan, tetapi karena negatif 3 dikali dengan positif yang sebelah ini, jadi positif dikalikan negatif, hasilnya negatif, maka negatif 3 panahnya ke kiri. Sehingga hasil yang didapat adalah 2. Karena dapat ditulis dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke, lanjut ya. Contoh yang berikut. Gambarkan garis bilangan dari 5 tambah negatif 7. Sama dengan yang tadi. Jadi, 5 pasti ke kanan. Dan di sini masih lagi. 5 tambah negatif 7. Karena ada dalam kurung seperti ini, tanda negatif ini kalau kita kalikan dengan tanda positif, bentuknya akan menjadi negatif. Hasilnya adalah negatif 2. Karena dapat ditulis bahwa 5 tambah negatif 7 sama dengan 5 kurang 7. Hasilnya negatif 2. Oke, sejauh ini semoga paham ya sampai di sini. Oke, sekarang orang lanjut ke perkalian dan sifat-sifatnya. Hampir sama dengan penjumlahan. Perkalian juga mempunyai sifat. Sifat misalnya seperti komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Jadi hasil dari 5 kali 6 pasti seperti 6 kali 5. Asosiatif. 5 kali 6 dalam kurung kali 7 hasilnya akan sama dengan 6 kali 5 kali 7 dalam kurung. Distributif. A kali B tambah C itu sama juga dengan A kali B ditambah A kali C. Demikian dengan pengurangannya. A kali B kurang C artinya A kali B kurang A kali C. Nah, masih sama dengan penjumlahan, di sini adalah sifat yang tertutup. Jadi kalau A dengan B dikalikan, karena A dan B bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Tidak dalam bentuk pecahan, tidak dalam bentuk desimal atau persen. Hanya akan memuat hasil antara negatif, 0, atau positif. Di sini memiliki unsur identitas A kali 1 sama dengan A. Jadi apapun yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah apa yang dikalikan dengan 1 tersebut. 6 kali 1 sama dengan 6. Kalau 25 kali 1 tetap hasilnya sama dengan 25. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tanda yang sama pasti hasilnya positif.
negatif kali negatif hasilnya juga positif. Namun jika ada tanda yang berbeda, hasilnya pasti selalu negatif. Contoh soal. Oke, 3 kali negatif 2. Karena perkalian sama dengan penjumlahan yang berulang, maka dapat ditulis seperti ini. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2, hasilnya negatif 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Contoh yang kedua, negatif 3 kali 4 kali negatif 2. Ini agak bingung ya, karena di sini ada negatif, kali dengan positif, kali lagi dengan negatif. Jadi kita lihat apa yang akan kita kerjakan pertama. Coba lihat di sini. Negatif 3 kali negatif 4. Tandanya berbeda kan? Di sini negatif, di sini positif. Maka hasilnya akan menjadi negatif. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Nah, ini kan belum selesai. Masih harus dikalikan dengan negatif 2. Nah, kita kalikan. Negatif 2 kali dengan negatif 12. Orang kasih kali dengan 2. Hasilnya positif. Kenapa? Karena negatif kali negatif seperti perkalian tanda di samping ini, hasilnya pasti selalu positif. Jadi perlu diingat baik-baik tentang perkalian tanda. Untuk memahami lebih lanjut, yang harus kita kerjakan adalah banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, maka semakin kita memahami tentang sifat-sifat dari penjumlahan dan perkalian. Oke? Sekarang lanjutkan soal-soal latihan yang ada di buku cetak. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya masih mengenai matematika. Matematika itu mudah loh kalau orang suka mau belajar.